أصحاب الفضيلة مجلس الأعلى بمعهد النووي البتة. أصحاب الفضيلة رؤساء بمعهد النووي البنتاني. أصحاب الفضيلة رؤساء الهيئة بمعهد النووي البتة. أصحاب الفضيلة الأساتذة والأساتذة بمعهد النووي البنتاني. ويا أيها الحاضرون الكرام نهدي إليكم أزكى تحيتنا وأعلى احترامنا بأسماء معاني الحب والإجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. أولا حيا بنا نحمده ونشكره إلى الله العظيم والذي قد هدنا إلى صراط المستقيم وهو الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجد. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم ارhamna bil Quran. Yang saya hormati pembicara Al-Mukarram Bapak Happy Chandrayana MIKOM, para asatidz dan asatidzah, santriwan dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kumpul di Gedung D dan halamannya untuk Banim. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikut yang selalu setia menjalankan sunnahnya. Sunnah Rasulullah SAW yang sangat ditentangkan adalah talabul ilm, menggali ilmu, mencari ilmu sedalam-dalamnya dalam rangka bekal kehidupan ini. Santri sudah tepat ada di pesantren, oleh karena itu perlu banyak belajar. Wabil khusus pada pagi hari ini Al-Mukarram Ustaz Happy Chandrayana dan Ikom akan menyampaikan motivasinya. Dan ini sering Bapak ulang-ulang, bahasa motivasi adalah number one. Motivation itu sangat penting buat kita. Kalau salah motivasi, salah motivation, maka akan salah langkah kita. Oleh karena itu berulang-ulang sering disampaikan di acara apa saja, yang penting adalah motivasi lurus. Ini ada bahasa smart motivation. Bapak juga sering mengulang-ulang istilah do smart. Ya. Akhirnya dengan melakukan do smart termasuk learning, termasuk belajar,
study smart dan seterusnya itu sering disampaikan dalam forum-forum yang lain. Oleh karena itu dengan pagi hari ini akan disampaikan smart motivation, harapannya mampu mendongkrak cita-cita kita semuanya, mampu memotivasi kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas jati diri yang mampu menata dan meniti hati. Sebab itu adalah pangkalan, ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Inna Allah la yanzuru ila sawmikum wa la yanzuru ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Justru pangkal hati. Kalau itu sudah lurus, insya Allah. Makanya harapannya pagi hari ini mendapatkan nilai tambah untuk hadirin sekalian, mobil khusus para santriwan dan santriwati dan juga para asatid. Nanti jangan sampai sering ada motivasi tapi tidak berubah. Apa yang harus berubah adalah pola pikir kita yang selama ini tidak ingin berubah, maka harus segera dirubah. Setelah pola pikir, ada pola sikap yang mesti dirubah. Tidak ada lagi kedengaran santri saling mengejek teman-temannya, membuli. Itu pelangkat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Sholihin Adnan, yang kami hormati sahabat lama yang biasa disebut dengan Ustaz Chandra, ya. Dan Ustazah sekalian, la tawilul kalam, abi gak usah ngomong banyak-banyak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah rencanakan akan mendengarkan motivasi dari Ustaz Chandra. Beliau bukan orang sembarangan, ya. Kalau kiprahnya di negara Republik Indonesia sudah sampai ke istana, sering diundang jadi MC di sana. Di lembaga-lembaga pesantren, lembaga pendidikan, SMP, perkuliahan dan lain sebagainya, beliau sering disemulikan. Ya, mudah-mudahan saya berharap pada Ustadz nanti bisa menyampaikan, mewakili kami, bisa apa sih sebetulnya, ya, dengan judul kita santri itu keren. Ternyata beliau pun juga lulusan pesantren, S2-nya di UI. Ternyata orang pesantren bisa begitu. Dan alhamdulillah Ustaz, kemarin juga teman-teman dari kelas 12 yang kemarin itu lulus, ada 10 yang lolos di perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan tahun ke depan lebih banyak lagi. Yang terakhir kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku dan para ustaz-ustazah. Mungkin tempatnya yang kurang memadai, AC-nya kurang ada, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. AC sendiri aja, ya. Oke, baik, itu saja. Terima kasih kepada panitia yang telah membantu Abi sehingga tercananya acara kita pada pagi hari ini. Sekian saja. Sekali lagi selamat kepada Ustaz Chandra, mudah-mudahan memberikan motivasi yang banyak pada kita pada pagi hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami limudir hadal ma'ad, Pak Kiai hadal liqauna al-awwal. Ini pertemuan pertama dengan beliau
Ana merasakan energi doa yang luar biasa, spirit sang kiai. Kami pun bawa doa. Semoga antum sehat, dawamul afiyah, panjang umur, dan bendera An-Nawawi ini terus berkibar untuk negeri dan jagat raya ini. Salam hormat dan rindu kami untuk guru kami Ustaz Sumanto ini wali kelas Ana Ustaz. Masya Allah, lama nak ketemu beliau, ternyata ketemunya di Bogor Ustaz. Beliau asli Ponorogo, tapi aura Jawanya hilang Ustaz. Antum sudah diliputi oleh aura Gunung Sindur hari ini ya. Masya Allah. Di sini juga ada Ustaz Abidin. Ustaz Abidin ini satu angkatan sama Ana dulu di Gontor. Antum hari ini sama dengan antum yang 20 tahun yang lalu. Antum malah lebih keren hari ini daripada yang 20 tahun yang lalu. Guru-guru yang terhormat yang mendampingi hari ini, ada santri putra di sayap kiri. Semangat antum walaupun ada di luar, insya Allah semangat antum akan terus on hari ini. Kemudian santri-santriku kelas 7, 8, 9 angkat tangan kanan yang tanpa suara. Mulai 5, 4 tanpa suara. 7, 8, 9 putra terlebih dahulu. Taib, alhamdulillah, syukran. 7, 8, 9 putri. Angkat tangan tanpa suara. Taib, syukran. 10, 11, 12 putra. Angkat tangan kanan, dunasol. Alhamdulillah, tabarakallah. Dan 10, 11, 12 putri. Angkat tangan kanannya. Oke, syukran. Anak kayak wali kelas hari ini, Ustaz ya. Bismillah. Ustaz, ini sound mikrofonnya bisa diangkat lagi nggak volumenya? Sedikit aja, Ustaz. Tes 1, 2. Ini ya. Ustaz, yang high-nya dikurangin, bass-nya dikit. High-nya dikurangin dikit, biar gak feedback. Baik. Bismillah. Alat yang Anda bawa hari ini, kami linkkan ke Mbak Vera yang ada di Golden Loop Istana Bogor. Sejak pukul 7.30 tadi, mereka sudah standby bahwa suara dari Pondok Pesantren An-Nawawi hari ini yang akan mendengarkan Anda semua my people, bukan hanya orang Bogor, bukan hanya orang Jawa Barat, tapi yang akan mendengarkan antum hampir kurang lebih 75.000 dari Sabang sampai Merauke siap mendengarkan suara An-Nawawi Al-Bantani hari ini. Maka Ana highlight pesan dan sambutan dari Pak Kiai barusan. Jaga tanah pesantren An-Nawawi hari ini. Kita kibarkan benderanya sama-sama. Salam cinta untuk keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi hari ini. Ana Al-Fakir Happy Chandra sebelum merapat ke pesantren Darut Tauhid acara nanti malam di Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Ana akan fokus bersama antum hari ini. Siap belajar? Suara antum terdengar hanya 35% loh nah di sini. Antum siap belajar? Siap. Suaya. Putra, antum siap belajar? Siap. Masya Allah. Gak kalah yang putra. Nanti sesekali Ustaz, Ana mohon izin ke putra ya Ustaz ya. Ini panggung paling unik sepanjang seminar Ana Ustaz. Wallahi Ustaz, Ana suka banget. Biasanya saya kalau di dalam ada banat, di luar banil biasanya udah nggak ada masroh, nggak ada layar. Ini panitia kreatif banget deh saudara ini ya. Nanti mohon izin putri sekalian akan moving ke luar sana. Mbak Vera standby. 102,7 Istana Bogor. Saatnya frekuensi dari area Gunung Sindur Pesantren An-Nawawi hari ini. Dalam hitungan 5 mundur, operator standby 5, 4, 3, 2, operator standby. Angkat tangan kanannya my people Wahid Isnani Salasa tanpa suara. Kepalkan tangannya putra putri. Dalam hitungan 3 mundur, operator standby, Bavera Istana Bogor standby, Manado standby. Inilah generasi yang ada di An-Nawawi. Getarkan Nusantara dengan takbir antum hari ini. Takbir. Orang tua antum di rumah, mereka merindukan takbir antum hari ini. Takbir.
ini tanah yang antum injak dan udara yang antum hirup. Mereka merindukan the power of takbir dari generasi An-Nawawi hari ini. Takbir. Turunkan tangannya tanpa suara, my people. Bismillah. Bau Vera dan kawan-kawan di Istana Bogor, protokolnya standby. Inilah teman-teman kita sudah merapat hari ini. Anda mempunyai impian ketika ada tulisan yang menarik di sini. Are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata. Anda ulangi Kak. Ketika ada soal, one question. Are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata. Yes sir. Anda ulangi ya Kak ya. Are you ready? Yes sir. Kenapa antum munculkan di segmen 1? Kalau antum tidak show your vokal di segmen 1, Anda agak khawatir Kiai hari ini. Suasana sejuk, tenang. Jangan sampai membuat antum banyak yang mengheningkan cipta hari ini. Jangan sampai Anda bicara di sini, antum banyak yang baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah Ustaz, materi Anda nggak mungkin bikin antum ngantuk. Kenapa? Dalam segmen ketiga atau segmen kelima, ketika Mbak Vera memberikan signal simulation session, santri itu keren adalah santri yang nanti ketika suatu saat antum akan menjadi munzirul qaum. Antum akan kepakan saya antum ke tanah negeri ini, ke jagat raya, dan suatu saat antum akan tampil di depan umat. Tampillah dengan penuh qaulan layyinan. Ketika suatu saat antum akan tampil dengan qaulan tsaqila. Suatu saat antum akan tampil dengan qaulan baligha wa qaulan karima. Maka nanti ada segmen, tidak selamanya Anda bicara di sini. Nanti ada segmen, Anda akan memilih antum yang akan maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Pasti di antara antum mau putra mau putri pasti banyak yang berdoa, dan antum di benaknya berpikir, ya Allah jangan sampai Anda yang disuruh maju. Di mana-mana tuh Kiai. Di pesantren Padang Payakumbuh ada pesantren Nurul Ikhlas. Ketika Anda bilang I choose one of you, Ana akhtaru wahidan minkum lian yataqaddamuna. 2000 santri langsung banyak yang mengeningkan cipta dan berdoa Allahu Akbar ya Allah. Takut dia maju ke depan. Hai people, ini mikrofon An-Nawawi, bukan mikrofon yang Anda bawa dari manajemen. Tapi hari ini antum melihat mikrofon ini kayak horor bagi antum. Apa maksudnya? Saya menggunakan satu alat ini, my people. Satu alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal lebih dekat generasi An-Nawawi hari ini, mau putra atau putri. Alat ini ada titik warna merah dan ini akan menjadi jembatan. Maksudnya apa? Titik warna merah ini. Ya kan? Putra juga sama. Titik warna merah itu kan. Anak senang kalau udah main ini. Peserta seminar pasti ngikutin kemana dia pergi semua ya. Antum kata Sa'alun, Pak Chandra, Pak Happy Afwan, Analam Afam Bihada. Satu titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Temanya itu santri itu keren, berarti harus keren bicaranya ketika tampil di depan. Anak tak mau ketika kau maju ke depan terjadi gempa 8,9 kali. Yai, background kami public speaking Ustaz. Biasanya santri nggak suka dengan public speaking, apalagi kalau ada judulnya muhadharah. Bismillah, kita mulai. Mbak Vera, standby. 5, 4, 3, putra standby. 2, semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Jangan mendukung materi sebelum goyang satu ini. 2, semakin antum menatap ke depan, betul kata Pak Kiai, you harus menjadi orang yang patriotik. Tatapannya bukan untuk hari ini, tapi tatapannya ke depan. 5, 3, 2, putra standby. 1. Ada tepukan orangnya. Dari cara duduk, sorot mata, MC banget pasti dia. Bismillah. Nah, anti. Kamu kayak di belakang.
Semua melihat ke belakang pada lampunya belum merah. Hey. Kalau udah kayak gini antum gak mungkin ngantuk. Putra juga sama. Kak, semua badan semua tengok ke belakang. Yang kasihan yang di belakang. Yang belakang bilang, bukan anak. Allah Akbar. Harus diginikan dulu nih ngobrol sama santri ya. Oke. Bismillah. Ketika ada tulisan menarik di sini, are you ready? Jawaban antum adalah putra, jangan kalah dengan yang putri. Are you ready? Amazing, I like it. Are you ready, putri? Kedua, Ismi Happy Chandra. Nanti tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Anak akan jawab sebelum antum bertanya. Karena biasanya kalau ada segmen kayak gini ya, di Mataram ada yang bertanya, Pak Happy, sebelum Anda menyampaikan materi, one question for you, satu pertanyaan. Kenapa nama Anda Happy? Anda akan jawab sebelum Anda bertanya. Anda udah deg-degan waktu itu ditanya Ustaz. Biasanya orang nanya gimana biar pede tampil di depan. Dia bertanya tentang asbabun nuzul nama ini Ustaz. Anda jawab, kenapa nama Anda Happy? Karena Anda dulu waktu lahir tidak menangis. Bronjo langsung Anda happy aja Ustaz. Apapun yang terjadi Anda happy aja. Mau orang terlilit pandemi Anda mah happy aja. Antum nanya lagi, Ustaz, aswal asani. Jadi tak ada lagi pertanyaan putra atau putri tentang hal ini. Ustaz, sejak kapan antum bicara seperti ini? Ana mulai bicara, Ustaz Abdul mungkin tak tahu, Ustaz Sumanto mungkin tak tahu. Ana dulu waktu SD mulai bicara bulan Februari tahun 90. Tanggal 18 hari Rabu malam waktu itu. Ana masih ingat kenapa? Karena itu memori terburuk bagi Ana. Ustaz, Ana itu dulu orang pendiam ya. Anak Tasikmalaya orang pendiam, anak jarang ngomong. Kalau di kelas pasti duduk paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Jarang anak bicara seperti ini Ustaz. Tapi apa yang terjadi? Anak masih ingat bapak anak Rabu pagi mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Baru bapak ngomong kayak gitu aja, anak udah mulai deg-degan, ada apa ini? Bapak bilang, kalau bisa kamu jadi MC-nya, kamu jadi pembawa acaranya. Oh, anak teriak depan bapak, nak. Wahai para putra patriotik yang ada di luar sana. Anak pernah teriak depan bapak sambil mengatakan, Pak, bapak tahu anakmu ini jarang tampil depan orang. Bapak tahu anakmu ini jarang tampil di atas panggung. Daripada acara hancur, lebih baik bapak kasih ke yang lain. Betul Ustaz. Anak pendiam, anak jarang bicara di depan panggung. Akhirnya apa? Sang ibu dari belakang memegang pundak anak. Nah, nih, ibu kasih kau tulisannya. Kamu tinggal baca nanti. Anak waktu itu kelas 3 SD umur 9 tahun. Nah, saat itu ibu mengatakan, nah, aku kasih kau tulisannya. Kau tinggal baca. Aku tahu, anak lihat skripnya Ustaz. Tulisannya 15 lembar bolak-balik. Anak stres melihatnya ya. Di situ anak pegang kertas, panggungnya sudah berdiri di belakang panggung. Anak mulai berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak bisa bicara. Saat itu acara pertama sambutan kepala desa. Anak di belakang panggung didorong oleh bapak. Ayo nak, kau maju ke depan. Baru mulai maju ke depan, apa yang terjadi? Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD hari itu mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Anak gak katakanlah Ustaz, anak belum bicara tapi anak diusir atas panggung. You tahu gara-gara apa? Gara-gara apa anak diusir dari panggung? Gara-gara anak pegang mikrofon salah. Apa yang anak katakan? Ketika anak SD dari kelas 1 sampai 6 mereka berteriak, turun MC-nya turun. Aku tahu apa yang dilakukan bapak. Bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang di depan panggung. Bapak tak ngomong apa-apa, cukup mengangkat jempol seperti ini. Dalam hati saya, enak kali bapak gue ini. Kita yang merasakan, bapak angkat jempol.
Tapi di situ wallahi ana atakallam baina aidikum bisarrah. Tangan sang bapak dan ibu hari itu jadi energi bagi anak. Apa yang anak katakan, mulailah anak bicara. Apa yang anak bicarakan, anak pegang itu skrip dan anak katakan, hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Enak ya bisa kayak gitu? Asik banget bahasanya Ustaz. Akhirnya anak-anak semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Hei Badin, putra-putra hebat yang bisa keluar. Ada hal itu ditunjuk-tunjuk sama anak-anak, turun MC-nya. Anak turun ke belakang panggung, anak nangis di belakang panggung. Saat itu kepala desanya orang Batak ya. Dia bilang apa? Hei, bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa. Dengan segala hormat kami persilakan, kan bisa kau katakan itu, gak enak kali kau panggil aku. Oh, anak abdi Ustaz. Semakin nangis anak belakang panggung, brother sister. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik yang dikasih sama ibu. Anak cari aina abi wa ummi. Kok enak banget dia nyuruh dan ada ditinggal di belakang panggung. Anak gak ingat Ustaz, lan ansa hadil hikayah, lan ansa hadil kisah. Anak pernah ceritakan di Hotel Santika di Bandung, ibu bapak anak hadir hari itu Ustaz. Ibu bapak anak langsung memeluk anak. Tanpa panggung kecil hari itu kau tak bisa tampil seperti hari ini. Kenapa anak katakan? Saat itu anak cari Abu Umi. Di mana bapak ibu baru itu? Ternyata ibu anak lagi menikmati kopi panasnya. Sakit hati anak Ustaz. Anak bilang, Bu, ini gara-gara ibu. Ini gara-gara bapak. You tahu apa yang terjadi? Itu kertas 15 lembar bolak-balik yang ditulis sama ibu selama 1 minggu ya ini. Anak lempar depan ibu. Wallahi anak lempar depan ibu. Ibu itu apa menjawabnya dengan kemarahan? Lah. Apa bapak memarahi anak hari itu? Lah. Ibu turun dari kursinya, dia mengambil kertas 15 halaman itu, dia tumpuk per halaman sambil mengatakan, Chandra, ibu ikhlas kau diteriakin orang malam ini. Ibu ikhlas kau ditunjuk-tunjuk oleh orang-orang malam ini. Ibu ikhlas kau lempar ini kertas. Tapi aku mohon kau harus ikhlas mengamini doa bapakmu malam ini. Kau harus ikhlas mengamini doa ibumu malam ini. Ini bukan panggung Muna, hanya terbuat dari kayu dan bambu kurang 1 meter. Panggungmu yang sebenarnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kau akan dirindukan orang anakku. Kau akan tampil bukan MC untuk seorang kepala desa, bisa jadi untuk seorang presiden pun kau bisa. Kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Anak yakin malam itu minal awqat al-mustajabah, di antara waktu yang mustajab. Allah sami, Allah tidak tuli wahai anak-anakku. Allah basir, Allah tidak buta. Qadarullah azza wa jalla. Anak pernah duduk tahun 98 bersama beliau Sadabidin Zasumanto. Di mana kami berada? Hari itu kami berada di satu titik ini tahun 98. Kemanapun anak pergi Ustaz, anak bawa, kalau anak terlahir dari alam pesantren ini, kemanapun anak pergi, ke Malaysia, Thailand, Hong Kong, sekalipun 80% non muslim di depannya, kami katakan saya pernah terlahir dari alam pesantren ini. Antum juga sama. Air yang antum minum, tanah yang antum injak, dan udara yang antum hirup. Suatu saat antum akan membawa bendera pesantren An-Nawawi ini. Antum katakan kepada seluruh insan di jagat raya, kalau kita pernah terlahir dari rahim pesantren An-Nawawi hari ini. Jangan sampai antum setengah-setengah di alam pondok ini, anak-anakku. Antum harus kafah, biar hasilnya kafah dan antum dibanggakan oleh orang tua antum. Jaga tanah ini, anak-anakku. Anak aja
cinta dengan pesantren ini. Ketika masuk ke gerbang pesantren An-Nawawi tadi, I love this school. Karena ini pondok hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ketika terlahir 2007, anak baru diizinkan oleh Pak Kiai hari itu. Qadarullah Azza wa Jalla, Kiai, doa ibu itu senjata bagi anak. Tahun 2008, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang tadinya gak bisa ngomong apa-apa, setelah masuk ke alam pesantren, hala min fadli Rabbi. Saat itu acara konferensi Timur Tengah Asia Pasifik di Istana Negara, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, Pak Yusuf Kala. Disitulah anak mulai hadir, Ustaz. Anak teringat doa ibu malam itu. Tahun 2008, anak pegang mikrofon di atas karpet merah istana. Dan antum semua pasti pernah mendengar dari Golden Room Istana di-announce ke seluruh TV nasional saat 17 Agustus. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini dari alam istana. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. People, apa yang Anda rasakan hari itu ketika Anda sudah mulai bicara? Yang nampak di sayap kanan ada kaca. Di situ ada ruang VIP. Ibu Ana lagi duduk di situ, Ustaz. Ana temuin ibu Ana sambil nunduk. Ibu, kenapa ibu menangis? Antum tahu jawaban lirih seorang ibu di telinga anak? Dia mengatakan, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Wallahi, anak masih rasakan itu bisikan hangat sang ibu di atas karpet merah. Yang pertama dia katakan, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau teriak di telepon, ibu harus pulang dari pesantren. Dan ibu katakan kau harus bertahan. Kayaknya baru kemarin kau diwisuda di pesantren. Dan doa ibu terkabul. Di panggung kecil malam Kamis hari itu, ibu berdoa biar kau tampil di istana dan kau sekarang tampil. Anak peluk ibu Ana, Ustaz. Erat banget. Anak sedang bicara depan santri karena anak pernah duduk seperti Anda. Anak senang banget kayak kembali anak ke rumah anak hari ini. Karena apa? Karena kita pernah berada di bawah payung pesantren. Qadarullah Azza wa Jalla. Saat itu tahun 2008 viral di media sosial, ada santri masuk karpet merah istana. Antum tahu orang-orang protokoler nanya apa? Mas, ente dari pesantren? Iya Pak. Emang di pesantren diajarin MC ya? Astagfirullahaladzim. Hum la ya'rifuna an hada. Ana tak setuju kalau orang luar. An-Nawawi mengatakan, An-Nawawi mah pinternya hanya ngaji aja. Orang-orang luar aja yang bisa tampil di atas karpet merah. Hari ini anak tampil di atas karpet merah istana. Lihat 10 tahun lagi, terlahir dari alam pondok pesantren An-Nawawi yang ada di depan anak hari ini. Anak pengen banget suatu saat antum dipeluk sama orang tua antum seperti pelukan ibu anak kepada anak. Anak pengen banget antum pun merasakan pelukan dari orang tua antum dan mereka dengan lirih mengatakan, aku bangga kepadamu anakku. Bismillah, qadarullah azza wa jalla. Keluar dari alam istana hari itu. Tiba-tiba anak ketemu dengan Mas Tantowi ya Ustaz. Pak Tantowi bilang, Mas, kamu cocok untuk menjadi coach.
untuk trainer dalam bidang MC dan public speaking. Dan disitulah Ana bergabung dengan Mas Tantowi Yahya, dan akhirnya datanglah orang-orang talent. Antum tahu talent? Talent bukan buat masak, nah. Itu mah talentan namanya. Ana aja baru tahu di situ. Mas, kami dari talent, Mas. Saya kira dari dapur dia. Orang talent bilang apa? Mas Chandra, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Bilangnya aja kayak gitu. Mas Chandra, yang dari pesantren itu kan. Mereka nggak tahu kalau kita ini ada MC. Mereka nggak tahu kita punya skill. Mereka taunya kita belajar kitab kuning. Antum akan menjadi MC yang santri. Antum akan jadi polisi yang santri. Antum pengen jadi dokter yang santri. Itu namanya santri keren, brother. Kenapa Anda katakan ini? Orang talent mengatakan, Mas MC, Mas yang dari pesantren, suaramu cocok menjadi VO. Anda baru tahu apa itu VO. Karena selama Anda di pondok belum pernah mendapatkan mufrodat namanya VO. Anda tanya Mas ya, Mas, apaan VO? Mas Chandra, VO itu artinya adalah voice over. Lebih nggak paham lagi anak. Karena di Gontor juga nggak ada pelajaran mana dari saudara anak voice over. Ya. Mulai bingung lagi anak di situ kawan. Di situ anaknya, punten kan, saya nggak paham apa voice over. Pak Chandra, voice over itu pengisi suara. Oh, I see. Akhirnya anak diberi amanah untuk mengisi suara Ustaz. Salah satunya adalah di TV-TV nasional, iklan dan produk. Di mana kami mengisi suara pertama kali? Anak di-hire oleh orang TV One. Atau mau dengar suaranya? Yang putra, mau dengar suaranya? Ustaz, baru 20 menit mereka fokus coba ke depan. Karena anak yakin antum lagi berpikir sekarang, ini makhluk datang dari mana? Antum pasti pernah mendengar yang putra. Suaranya kedengeran nggak putra? Tamam. You pasti pernah mendengar di TV One ada suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. Enak, simple, hanya ngomong 2 kata itu. TV One memang beda. Tidak mungkin Anda ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah kok ada suara saya. Saya harus mempertanggungjawabkan tulisan TV voice over yang dibaca moderator. Sebagai apa TV voice over di TV One? Selanjutnya kita bergabung dengan Damai Indonesiaku. Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri dan Ustaz Agung Izulham. Setiap siang Ustaz-ustazah yang terhormat, para dewan guru, pasti Anda pernah mendengar di TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti TV One bersama Damai Indonesiaku. Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri. Selamat bergabung di TV One Damai Indonesiaku. Gara-gara acara TV One datang orang Trans TV. Anak buahnya Pak Siti Horul Tanjung. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Gitu pertanyaannya. Iya Pak, saya di pesantren. Saya minta suara Mas untuk acara ini. Untuk acara apa? Antum pasti pernah lihat channel ini kan? Kita nostalgia sebentar dengan TV rumah, tapi nostalgianya jangan lama-lama, habis itu antum lupakan. You pasti pernah mendengar ada acara seperti ini. Hei putra, antum ingat deh, sebelum masuk ke Nawawi dulu lagi belajar malam-malam, tiba-tiba muncul ada suara di perfilman ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali di Indonesia. Pernah dengar suara itu? Kalau sudah ke Trans TV, pasti ada ke sebelahnya apa? Setiap pagi, sebelum ibumu menyiapkan sarapan pagi, sebelum kau berangkat ke sekolah, pasti setiap pagi di Trans 7 ada acara seperti ini. Dan antum pagi
pagi-pagi sebelum matahari terbit, sebelum kau berangkat ke sekolah hari itu, you pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Lagi nunggu ya? Ustaz nih, kalau antum lihat dari depan nih, nyuat putra-putri semuanya tengok semua di belakang. Lagi nunggu suaranya muncul. Sebentar, anak napas dulu. Allah Akbar. Mereka sekarang tertawa-tawa Ustaz. Sebentar lagi anak akan tunjuk mereka maju ke depan. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Kelas 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bismillah Ustaz, kehormatan bagi anak. Anak minta brosurnya pesantren An-Nawawi Ustaz. Nanti kita bikin suaranya Ustaz, pakai suara anak. Pondok pesantren An-Nawawi Al-Bantari. Ada channel YouTube-nya Ustaz? Ada channel YouTube-nya? Apa namanya? An-Nawawi Al-Bantani. Jangan Anda lewatkan semua program di An-Nawawi Al-Bantani. Silakan subscribe dan like dan share. Ya itu saja. Dan salah satunya di mana kita belajar tentang itu. Antum pasti pernah melihat ada voice over, ada dubber. Kalau dubber itu mengisi suara film. Kalau voice over baca teks. Kayak tadi MC itu voice over, dia baca teks pakai back sound. Tapi back soundnya kekencangan Ustaz tadi ya. Anak sampai menggiung di sini. Itu namanya narator voice over. Dubber beda lagi. Dubber ini apa? Mengisi suara film. Mengisi suara film apa? Anak nggak tahu tiba-tiba ada orang antv bilang, Mas suaramu di voice. Di voice cocok untuk mengisi suara dan kita mengisi suara di filmnya Mahabharata dan Jodha. Ustazah, para dewan guru yang terhormat punten. Anak aja nggak suka film-film ini Ustaz. Anak nggak suka dan nggak pernah nonton. Anak cuma ngisi suaranya. Antum mau dengar suaranya? Sebentar. Yang putra ini lagi pada diem-dieman. Yang putra mau dengar suaranya? Suaranya ngebas banget tuh ya. Antum pasti pernah mendengar. Oh iya, suara di Mahabharata. Suaranya nanti aja deh kalau anak kesini lagi. Ustaz, iya sekarang, tenang, sekarang ya. You pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Sebelum Anda menutup introduction-nya, saya tanya kau satu hal. Apa Mas? Itu suara Anda seperti suara Arjuna kayak tadi, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Anak jawab kepada orang itu, Bang, tidak mungkin aku masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siapa nanti kasihnya takut. Yes. Kak, 5 menit yang lalu banyak di antara antum yang berlinang air mata karena cerita sang ibu di depan anak, betul? Dalam sekejap air mata itu hilang gara-gara TV One memang beda. Dan setelah itu antum akan deg-degan gara-gara laser warna merah. Jadi selama 2 jam lebih ini antum akan diobrak-abrik emosinya hari ini. Sekali antum tertawa, dalam sekejap tertawa itu hilang, berlinang air mata antum. Setelah itu antum deg-degan luar biasa. Jadi anak lucu melihat wajah Anda hari ini. Bismillah.
mumpung masih ada Pak Yai di sini, ada Pak Kiai, ada Abi di sini, Ustaz Abi juga ada. Sebelum ke segmen berikutnya, siapa yang berani maju ke depan tanpa laser, anak kasih hadiah di sini. Ada hitung 5 mundur ya. 1 orang dari SMP, 1 orang dari SMA, putri terlebih dahulu. Nanti yang putra. Anak hitung 5 ya. Anak kasih hadiah. Antum lagi musyawarah ya. So, buktikan santri itu keren. Anak akan kasih reward 5, 4. Oh, yang SMA tuh di belakang ada yang angkat tangan. Sok maju ke depan. Ustaz, gak apa-apa kesini ya nantinya. Gak basah? Nah, foto, oke. Nah, takut dami huna. Kakak kelasnya dulu sekarang yang bicara. Oke. Can you stay here? One more game. 1 orang lagi dari level grade 79 789 putri. Putra sebentar. Anak hitung 5 mundur. 5 4. Oh, ada kakak kita. Silakan maju ke depan. Masya Allah, luar biasa semangat. Oke. Bismillah. Can you stay sampingnya? Yang pertama, ketika you tampil ke depan, pegang mikrofon seperti ini, people. Tidak ada generasi An-Nawawi pegang mikrofonnya seperti ini suaranya. But like this. Ilmu pertama dalam zona bicara, santri yang berkarakter itu ketika tampil pegang mikrofon seperti ini. Kalau aku bilang Pak Hebi cuma masa ngomongin mikrofon, nah di UI itu 2 jam, judulnya bukan tentang smart motivation, tetapi tentang microphone position training. Hanya ngomongin mikrofon. Oke. Yang pertama itu, yang kedua, bicaralah efektif, efisien. La tabdil kalam, kata-katanya nggak mubazir. Perkenalkan nama Anda like this. Assalamualaikum, saya Hebi Chandra dari Jakarta. Like that. Assalamualaikum, saya Hebi Chandra dari Tasikmalaya. Anda ulangi ya. Assalamualaikum, saya Hebi Chandra dari Bogor. Oke? Kalau antum bilang Pak Hebi kalau cuma kayak gitu anak juga bisa, sok maju ke depan. Anak jurusan komunikasi semester terakhir, dia maju ke depan Ridwan. Udah kenceng salah pula. Anak ulangi anak ya. Assalamualaikum, saya Hebi Chandra dari Jakarta. Udah siap kan? Angkat mikrofonnya, lihat ke kamera. Iya, itu nama anak. Nama anti dan nama daerah. Oke, angkat mikrofonnya kan. Assalamualaikum, saya Ani Hanifah dari Tangerang. I like it, tepuk tangan buat kakak kita. Berikutnya, sebentar kak, urusan kita belum selesai. Udah, buktikan santri itu keren. Lihat kamera. Terima kasih, saya Hebi Chandra, sampai jumpa. Kameranya kamera utama. Terima kasih, saya Hebi Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Ani Hanifah, sampai jumpa. Ini MC banget, dia cocok jadi MC loh Ustaz. Oh ya. Yuk katakan berikutnya. Pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah. Sebutkan ibu kita yang di sampingnya. Nanti tahu namanya? Oke. Pembicara berikutnya adalah. Oke, saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Santri itu keren, harus keren bicaranya. Pembicara berikutnya adalah. Silakan diskusi dulu. Go. Pembicara berikutnya. Pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Asila Sobi Sadar. Kak, dalam zona protokoler, dalam zona MC, tidak ada MC yang mempersilahkan Pak Kiai dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan.
Tidak ada MC di An-Nawawi. Ini fandul kalam, seni bicara. Ana ulangi ya Kak ya. Tidak ada MC atau moderator. Mempersilahkan pembicara kah itu, mempersilahkan direktur, mempersilahkan Pak Kiai. Ini disaksikan oleh beliau dan semua para dewan guru. Dan antum mempersilahkannya dengan kalimat ini. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani Gunung Sindur Bogor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, jangan salahkan kalau Pak Kiai nggak maju ke depan gara-gara antum ngomong seperti itu. Karena yang dipersilakan bukan Pak Kiainya, yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Fandul kalam. Antum tanya dari mana itu ilmunya Pak Happy? Itu bukan dari jam kuliah, tapi dari meja istana. Anda mempersilakan Pak SBY. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Itu Pak SBY nggak maju-maju Ustaz. Di situ ada bingung, astagfirullah, mana salah gitu. Protokol yang maju ke depan nyari skrip, Mas. Ini kalimatnya. Diganti dengan kalimat apa? Dengan segala hormat kami persilakan. Say together. Katakan sama-sama. Dengan segala hormat. Kami persilakan. Ingat ya Kak ya, tidak ada lagi waktu dan tempat. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa nggak sekalian? Adapun taplak meja dan buah-buahan. Oke Kak, ulangi. Pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Asila Somi Sadari. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Oke, Fadl. Antum beda. The switch kok. Jangan sampai salah. Yang kedua, tes mikrofon dengan cara yang berkarakter. Like this. Tes. Tidak ada generasi An-Nawawi yang ngetes mikrofon dengan cara ditiup-tiup. Ya. Antum dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Coba kayak gini nak. Tes. Oke, lihat ke depan. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Asila Somi Sadham dari Tangerang Selatan. Saya panggil siapa? Asila. Oke, lihat ke depan kan. Hari ini belajar tentang apa? Jangan kau bilang tayamum kita. Tentang apa nak? Santri. Santri itu keren. Bersama pembicara namanya siapa? Astagfirullahaladzim. Lupa dia. Ana sudah 1 jam lebih di sini kok lupa begitu saja. Putra, jangan sampai gagal Putra. Oke, bersama pembicara namanya siapa? Dengan Ustaz Happy Chandra. Dan anti kelas berapa? 7A. Wali kelasnya siapa? Ustazah Sania. Oke, lihat kamera. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Asila Somi Sadham. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat Happy Chandra. Oke, Masya Allah. Orang itu untuk mendapatkan reward ini harus mengikuti batch. Batch-nya itu per kelompok mereka. Dan ini ada sertifikat kami berikan buat 2 pembicara. Mohon izin Ustaz. Sertifikat pertama Anda berikan ke kakak kita yang kakak kelas 12. Kelas berapa? Kelas 10. Ini kak ya kelas 10. Dan nanti kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 dan kelas 10. Kenapa? Kok sampai lupa kelas 7 kelas 8? Kelas 8. Oke. Baik, 2 sertifikat untuk Putri dan nanti kita akan menuju ke Putra. Tapi sebelumnya berikan tepuk tangan penuh berkah untuk teman-teman kita. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih jazakallahu Anda masing-masing. Kenapa? Antum lihat gambar ini. Putri yang di dalam. Ini gambar apa? Suaranya low 20%, gambar apa? Silet ini dia pertajam pada bidangnya. Laha mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet ini? Walaupun dia kecil, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Silet ini kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Yang Putra selanjutnya, antum lihat gambarnya. Putra, ini gambar apa? Masya Allah, layarnya jelas ya. Gambar apa nak? Itu kapak. Lahu mazaya wa
nuksan, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak ini? Walaupun dia itu mungkin kelihatannya nampak kecil, tapi satu kali hempasan pohon itu bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan kapak? Kapak ini kekurangannya adalah andaikan ada santri putra yang melanggar, Anda belum pernah dengar ada santri yang dibotak pakai kapak. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi setiap kita santri tajam pada bidangnya masing-masing, dan pada keadaan tertentu kita akan tumpul juga karena itu bukan bidang kita. Dan akhirnya selain inilah yang menghantarkan kami ke satu titik forum 2.500 orang kumpul di kampus Universitas Indonesia. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? Selama 2 jam mereka mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Mereka mengangkat kedua tangan Bible. Selama 2 jam mereka fokus di situ. Mereka jangan sampai gagal. Mereka termasuk orang yang kuat otak kanannya atau lemah otak kirinya. Limbik kanannya yang kuat atau limbik kirinya yang dia dominan. Antum gak perlu datang ke sana hanya berbayar 750.000 kak. Mending antum di sini tapi fokus. Siap? Kita mulai. Putra jangan gagal, putih jangan gagal. Siap ya? Anda mohon santai-santainya saja, ustaz-ustaznya mengawasi saja. Dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, angkat kedua tangannya. Subhanallah. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti kalau mengangkat tangannya setengah-setengah, semangatnya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya? Mulai. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan asuh langsung tutup. Mulai kak. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Udah mulai antum fokus. Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Buka. Tutup. Tim multimedia ambil gambarnya keren banget ini. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ada yang di belakang buka tutup sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Hei nak, posisikan tangannya mau tepuk tangan seperti ini. Kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ya? Jangan sampai gagal berikutnya ketika saya mengatakan selamat pagi. Tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Masya Allah. Selamat pagi. Pakar bahasa tubuh Alan Barbar dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Langsung pada ngangkat Ustaz. Selamat pagi. Allah karim. Selamat pagi. Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti nggak pede dia. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Yang salah maju ke depan. Selamat pagi. Selamat siang. Yang pelan-pelan berarti semangatnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada yang tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Jangan dulu ke segmen kedua. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i ya dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putra dulu, selamat pagi. Putra selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Putra jangan kalah sama putri. Selamat siang. Selamat siang. Putri selamat pagi. Selamat malam. Kaget saya deh. Itu namanya masal kak, salah masal semuanya ya. Ada juga sampai istighfar, Allahu Akbar ya Rabbi. Masya Allah senang banget saya. Masya Allah tabarakallah. Antum masih semangat? Tapi waktunya sudah habis kan sampai jam 10.
Mau lanjut? Enak kali goyang dulu, gak goyang ngomong ya. Oke, bismillah. Anak mau izin ke putra ya Ustaz ya. Kenapa? Anak tapi kesini anak kira antum masih jaga jarak, ternyata enggak. Kalau kita jaga jarak, anak di sini, antum di gerbang sana. Hari ini karena antum yakin semuanya mudah-mudahan sehat dan tetap mempesona. Kenapa? Karena generasi putra putri An-Nawawi yang patriotik kata Pak Kiai tadi, antum harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Siapa yang bisa mengenal? Ini kira-kira bendera mana? Putri bendera mana? Brazil. Antum ada orang ke-215 setelah Makassar yang mengatakan ini Brazil dan jawabannya salah. Putra ada yang tahu bendera mana? Jangan kau bilang bendera Cibadung. Bendera mana? Gak ada yang tahu? Oke. Zimbabwe, Masya Allah, bendera baru itu Zimbabwe kalau gitu ya. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal pandemi COVID-19, Pak Kiai, Ustadzah yang terhormat, kami diberi amanah oleh protokoler Istana Kenegaraan untuk merapat ke Kepulauan Solomon, memotivasi orang-orang level-level SMP, SMA di Solomon Island. You tahu apa yang terjadi ketika nyampe di Solomon Island? Masya Allah, anak baru tahu kalau ternyata orang Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Anak harus ngasih motivasi di pesantren kecil. Ini tempatnya seperti ini Ustaz. Mereka nggak punya kostum yang layak seperti di An-Nawawi hari ini. Ketika kami nyampe ke sana, panitia mengirim kami ke satu ruangan seperti itu ruangannya. Kami motivasi mereka tak punya alat multimedia seperti ini. You tahu ketika kami dialog dengan mereka, kami katakan, wahai Solomon people, apa yang membuatmu seperti ini? Ada satu orang, anak SMA kelas 12. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Mereka mengatakan COVID-19 itu mudah bagi kami. Kami ini diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Kami tanya lagi dari mana sumber wabahnya. Sampai-sampai orang pesantren seperti ini gak bisa belajar dengan perfecto. You tahu gara-gara apa? Ternyata gara-gara pohon yang besar ini, Bibo. Ini pohon sangat kuat. Ini sumber penyakitnya. Mereka gak bisa belajar, gak bisa bertilawah gara-gara pohon sebesar ini, karena ini sumber penyakit. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka miskin. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkannya. Hanya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Mereka jaga jarak bersama kami. Dan mereka mengatakan, kita akan buktikan kepada negeri ini kalau ini pohon bisa tumbang tanpa dengan alat. Apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini dan mereka berteriak depan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan, yang muslim mereka berteriak, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqa. Hanya kepadamu kami meminta tolong dan mengadu ya Allah. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini bisa tumbang dan hancur. Atau tahu, selama berteriak 40 hari 40 malam dengan izin Allah, tanpa dengan alat, ini pohon hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita, wahai santri-santri keren? Di tanah An-Nawawi Al-Bantani, ketika kau berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Ketika kau berbisik aja bisa mendengar, apalagi kau berteriak di hadapan Rabb Azza wa Jalla, fafirru ilallah. Antum ingin sukses? Tak hanya bersandar kepada sang kiai, tak hanya bersandar kepada sang ustaz, tak hanya bersandar kepada sang ustazah, tapi antum harus bersandar kepada sang penggenggamnya. Fafirru ilallah. Seperti doa Ibu Anan di belakang panggung, mereka berteriak di hadapan Rabb, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti nafi' lil ummah. Teriakan itu yang akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam, dan saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ada yang lagi berteriak dalam doanya, angkat
doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Tapi analah wafik, pernah satu momen Yai, di sini ada santri-santri, di luarnya pada orang tua. Namanya adalah smart parenting. Smart ini memang kami bawa kemana-mana Yai. Smart motivation, smart parenting, smart public speaking. Saat itu materi parenting, di depannya para santri, di luarnya orang tua. Kami katakan kepada para orang tua yang terhormat, belajar dari orang Solomon. Anak tak mau generasi santri yang sudah terbentuk di pesantren, ketika liburan nyampe rumah, tapi di rumah banyak yang kayak gini. Kira-kira ini bapak lagi ngapain? Yang putra, bapak ini lagi ngapain? Tidak mungkin bapak ini lagi mempersilakan minum. Tanpa anak tulis, nih bapak lagi marah. Antum bilang lagi, Ustadz apa maksudnya? Bapak ini lagi teriak. Andai kan seorang bapak dan ibu ini teriak kepadamu, wahai santri-santriku. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, satu kata teriakan mampu membunuh jutaan korban anak itu. Pohon aja bisa tumbang nak, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Lebih baik teriakan-teriakan yang positif. Teriakan antum dari di awal, mengangkat tangan antum sambil bertakbir Allahu Akbar, itu teriakan yang positif. Satu teriakan antum dan powerful dengan takbir antum akan membunuh jutaan hormon negatif dalam diri kita. Kenapa saya katakan ini? Ana berharap antum termasuk orang yang percaya diri. Antum melihat orang Solomon, mereka walaupun dengan keterbatasan, tapi mereka pede banget. Mereka menganggap saya juga keren walaupun dengan keterbatasan. Itu kata orang Solomon. Ngeri loh kalau hidup di sana. Antum coba deh belajar sehari aja di sana. Mereka nggak ada, kalau mau mandi, masya Allah jauhnya minta ampun. Mereka nggak ada lampu seperti Anda. Maka people, saatnya kita zoom hari ini. Apakah antum termasuk yang syakuro atau kafuro sebaliknya? Orang yang syakuro bersyukur antum selama berada di pesantren ini. Maka ketika kami zoom ke beberapa titik pesantren dari Sabang sampai Merauke, ada santri-santri kita selama berada di pesantren, dia bahagia banget di pesantrennya. Happy banget dia. Ada nggak? Siapa di antara teman-teman di sini yang merasa bahagia selama di Adamawi, angkat tangan. Antum gak bahagia? Masya Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang akan sukses. Angkat tangan. Harus bahagia kan? Turunkan kembali. Yang paling bahaya, jangan sampai ada santri putra, santri putri selama di Adamawi bukan bahagia dia, tapi apa? Nih gambar yang kedua, ini yang paling bahaya. Jangan sampai ada santri di Adamawi termasuk yang generasi biasa saja. Kalau antum menjadi santri, ini Anda suka judul ini, santri itu keren, bukan santri yang biasa-biasa aja. Kalau antum menjadi santri yang biasa-biasa saja, pasti ketika belajarnya biasa-biasa saja, masuk ruang ujian, menjawab hasil ujiannya biasa-biasa saja, nanti keluar ruang ujian hasilnya akan biasa-biasa saja. Nanti ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, jawabannya biasa-biasa saja. Santri An-Nawawi mah bukan biasa-biasa saja, tapi harus luar biasa. Extraordinary people. Santri keren itu bukan santri yang biasa-biasa saja, apalagi santri yang cemas. Selama COVID, banyak santri yang cemas selama di pesantrennya. Ketakutan mereka. Akhirnya sakit gara-gara banyak kecemasan. Ada juga santri yang paling bahaya, itu adalah santri yang ketika mengarungi alam pesantren ini, dia lelah di pesantrennya. Maka kami selalu mengatakan orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya yang akan hilang. Munculkan the power of lillah, lama-lama lelahnya akan hilang. Antum pilih mana? Lillah apa lelah? Santri keren itu adalah santri yang menghadirkan the power of lillah, bukan the power of lelah. Ana mau cek antum sekarang. Orang yang lillah pasti datang ke sini bawa kolam dan kurosan.
Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Putri dulu, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Ingat kata Pak Kiai, belajar itu harus dengan tulisan. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Sebentar putra. Ada di antara antum yang bawa kolam tapi nggak bawa kurosah. Ada juga kurosahnya bawang, kolamnya nggak ada. Ada juga kolamnya nggak ada, kurosahnya juga nggak ada ya. Harapannya nanti langsung bisa mencatat dari kawannya ya kak ya. Nanti ada catatan penting yang antum gak bakal dapatkan di dalam kelas. Ada catatan penting yang dicari sama orang-orang di luar sana dan antum gak bakal temukan catatan ini dalam kelas. Oke, siapkan dulu, nanti kita akan ada segmen penulis. People, orang yang selalu berteriak lelah, ini akan terjadi. Dia tidak mengikuti ungkapan dari qaul al-Imam Asy-Syafi'i. Apa kalimatnya? Anda jangan sesat dong, udah. Bismillah. Pegang kak mikrofonnya. Ada mikrofon. Mikrofonnya sebentar, mohon izin ya. Tenang, tenang. Sama aja kayak putra. Tenang. Gak bakal ada hipnotis. Kawan di sampingnya. Oke, Sabrina pegang mikrofonnya. Kasihkan ke depannya. Yang depan langsung astagfirullahaladzim. Karena aku kan kaget di sini kan. Oke, kasihkan ke depannya lagi. Oke, stand by. Lihat tulisan di depan kan, dan langsung dibaca. Silakan, langsung dibaca. Cepat nggak? Maaf aku tak kelihatan. Ya. I see loh. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Betul? Itu ungkapan siapa nah? Imam Asy-Syafi'i. Kasih mikrofon ke sampingnya. Samping enggak? Kasih ke sampingnya, saya panas. Jangan takut dengan mikrofon ya. Kasih ke depannya. Kasih ke depannya lagi. Oke, standby kak. Yang di zona depan. Itu ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Berikutnya silakan dibaca nah. Belajar memang membuat lelah, tetapi lanjut. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih menyenangkan. Good, terima kasih. You good voice, kan good voice, bagus suaranya. Nah, tapi kamu nggak bisa jadi voice over kayak Ana. Nanti terjadi TV One memang beda. Good voice kan, bagus, nggak apa-apa. Oke, dipegang mikrofonnya kak, tenang. Tapi salut loh, dia duduk paling depan, berarti siap untuk belajar lebih banyak. Tepuk tangan buat yang bicara hari ini. Yang dikhawatirkan apa? Kalau ada santri larut dalam kelelahan, antum tidak saman wa ta'atan terhadap mudir, tidak saman wa ta'atan terhadap murabbi, murabbiyah, mudabbir, mudabbirah, yang akan terjadi dia di pesantrennya akan stres. Antum mau jadi orang tahu orang stres kayak gimana? Antum lihat video ini. Ini video ciri orang stres. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini tayangannya people. Dia capek dengan dirinya sendiri, dia lelah dengan dirinya sendiri, akhirnya melukai dirinya dan melukai orang lain. Udah tahu antum mau ujian minggu depan, antum gak belajar hari ini, tuh stres dia. Apa yang dikhawatirkan? Ini yang ada maksud. Segmen yang antum gak bakal temukan di dalam kelas materi ini. Ini dicari sama orang-orang UI, Gajah Mada, kampus-kampus lain, tapi mereka bisa ikut kalau ikutan seminar. Bisa dapat slide ini, tapi dengan syarat kata manajemen harus ikut seminar. Di ma'had seperti antum ini, temukan jawabannya. Kenapa antum gak boleh stres di pondok? Apa ciri orang yang tidak menikmati alam pesantren? Yang akan terjadi, ini dia people. Orang yang di pondoknya dia itu tidak bahagia,
orang yang di pondoknya cemas, orang yang di pondoknya dia tidak bisa meraih sukses adalah orang yang terganggu prefrontal cortexnya. Anak belajar bersama Kak Seto, pakar parenting, Bunda Eli Risman, pakar parenting, dan para psikolog lainnya. Kami Zoom, Ustadz, santri baru liburan 3 hari. Banyak yang sudah terganggu prefrontal cortexnya, terkena virus-virus rumah dan virus-virus kawan-kawan di luar pesantren. Apa itu prefrontal cortex? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. An-Nawawi, pegang dahinya sekarang. Mulai. Nah. Nak, itu mah dagu. Hunak al-farq baina dagu wa dahi. Putra, mana dahi? Mana? Itu dahi. Kak, di sini sayang, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Kak, di situ ada korteks yang harus kita jaga. Selama antum di pesantren, jaga tuh korteks. Orang yang selalu mendengarkan tilawah, kalimat-kalimat baik selama di pesantrennya, maka korteksnya dia akan rileks. Orang di luar sana banyak yang korteksnya kenapa? Karena setiap harinya tak jauh dari apa? Gadget. Sebelum tidur, dia nggak bisa tidur kalau nggak pegang handphone. Bangun tidur yang dicari bukan emaknya, tapi handphonenya. Adanya jatuh, dimarahin. Tapi handphonenya jatuh, dielus-elusin. Adanya bilang, cita-citaku, aku ingin jadi handphone. Sampai segitunya loh di luar. Antum bersyukur di sini. Kenapa? Karena antum ingin menjaga korteks antum yang tercantum di dalam Al-Quran. Korteks itu tercantum dalam Al-Quran. Apa itu? Nasiyatin kadibatin. Ulangin. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi, dalam dunia medis artinya adalah korteks. Kalau korteks ini rusak, antum di pesantren, tapi antum gak taat kepada kiai, gak taat kepada pimpinan, gak taat kepada pengurus, lama-lama korteksnya dia akan error, korteksnya akan low, frekuensinya akan lemah. Apa yang akan terjadi jika korteks ini rusak? Yang pertama, antum gak bisa menjadi santri yang keren, akan hiasi langit Nusantara kalau korteksnya rusak, karena dia akan sulit mengatur masa depan. Antum mengatakan saya belajar di An-Nawawi untuk masa depan. Ingatkah? Tambahkan kalimat itu dengan syarat korteks saya harus dijaga selama di pesantren. Sam'an wa ta'atan dalam pesantren, ikuti alur pesantren jangan melawan arus. Yang kedua, selama berada di pesantren, jaga korteksnya jangan rusak, karena orang yang korteksnya rusak cirinya apa? Nih, suka murung. Nanti akan ada santri baru ya Ustaz ya, tanggal 14. Wahai para murabbi, ustaz-ustaz, sampaikan kepada santri baru antum. Kalau korteks rusak, cirinya adalah suka murung. Biasanya terjadi di santri baru. Ada juga santri lama yang suka murung. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Tak error tak? Error bisa nih tak? Korteksnya udah mulai rusak itu. Kalau ada yang korteksnya rusak di asrama antum, pegang pundak dia. Ukti afwan, korteks ET masih ada apa enggak? Murung. Afwan, ustaz-ustazah yang terhormat, kita belajar dan mengajar kepada santri-santri kita. Salah satunya adalah jangan sampai kita mengajar dengan gaya murung. Yang ketiga, kalau korteks rusak, cirinya apa? Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia nggak peduli acara kayak gini. Dia nggak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya. Akhirnya apa? Dia nggak sopan dengan sesama, nggak sopan dengan guru, nggak sopan dengan orang tua, dan nggak kreatif selama di pesantren. Itu dia kan. Anak kasih waktu, antum menulis tapi jangan lama-lama. Cepat nggak? Hitungan 10 mundur selesai. Yang putra anak dikte kalau nggak bisa melihat gambarnya. Siap ya? Putra bawa kolam dan kurosa. Angkat tangan kanan dengan kolamnya putra.
Oke, putra juga harus bawa. Angkat tangan kiri dengan kurosanya, putra. Oke, Ana akan dikte dari sini. Judulnya adalah prefrontal cortex. Langsung uktubna. Jika rusak, ini korteks yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Dia bawaannya suka murung. Kalau korteks rusak, berikutnya apa yang akan terjadi? Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau antum korteks di pesantren rusak, korteks di pesantren udah rusak, apalagi udah di luar, nah. Dia nggak sopan dengan sesama dan no creativity, tidak kreatif. Untuk para orang tua, sampaikan kalimat ini untuk buah hati kita agar dia tidak terlalu terlena dengan handphonenya. Tapi highlight ungkapan dari Pak Kiai tadi, Ustaz. No bullying, betul nggak Ustaz ya? No bullying. Orang yang suka membuli, lama-lama korteksnya akan rusak. Materi kami tentang bullying selalu kami gagahkan bersama pakar-pakar psikolog ke seluruh pondok dari sekolah-sekolah. No bullying. Orang yang suka membuli, lama-lama korteksnya juga akan rusak. Yakfikum, cukuplah. Baik, akfilu al-kurasa, ditutup kurasanya, kita menuju ke segmen yang terakhir. Tutup kurasanya. Ana minta di segmen terakhir ini antum fokus people. Ana minta fokus di segmen terakhir ini, mau putra ataupun putri. Tapi sebelumnya, ana minta terlebih dahulu putra satu orang dari SMP, satu orang dari SMA, silakan maju ke depan dan dapatkan ada 2 sertifikat sama dengan putri tadi. Ada hitung 5 mundur ya, kalau nggak ada berikan ke putri. 5, tampilnya di sini aja Ustaz ya, yang depan. Oke, 1. Biar kelihatan, dari putra kelihatan, putri juga 2. Putra yakin nih nggak mau maju ke depan. Anak minta tolong Pak Mursyidnya, murabinya. Nah, 1 putra. Sini Kak, sini. 1 lagi, SMA. Sini. 1 lagi SMA. Cepat. 1 lagi SMA. Tidak ada nih, anak hitung sampai 5 ya. 1, 2, get one reward. 3, 4. Masya Allah, SMA gak ada yang berani maju. 5. Jauh, anak dulu pernah didorong kayak gitu, Ustaz. Ini yang terjadi. Masya Allah. Sini. Antum dulu. Angkat mikrofonnya. Siap ya, standby. Bismillah. Tangannya di bawah. Yang pertama, min adabil kalam. Anak nggak sampaikan ke putri tadi yang tampil, tapi yang sampaikan di putra. Tapi putra harus melihat, putra juga harus melihat. Min adabil kalam, seni bicara. Yang pertama, tidak ada generasi An-Nawawi ketika tampil di depan masyarakat, antum tampil dan tangannya disimpan dalam saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ya hari ini. Iya, Anda senang tapi orang nggak senang melihat Anda. Ini juga punten Ustazah cocok buat guru-guru kita. Yang kedua, ketika kau tampil, tangan jangan disimpan di belakang punggung. Jangan kau melihatku seperti itu. Tenang. Oke nah? Jangan disimpan di belakang punggung. Khawatirnya di tangan nggak balik lagi kamu. Berikutnya yang ketiga, orang yang gugup saat bicara pasti memainkan tangan tidak wajar. Survei 80% putra kalau nervous bicara kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya kemana-mana.
Putri 90% kalau dia nervous kemana tangannya? Ke kerudung. Lipat. Maju mundur. Oke. Ini yang terakhir. Antum bicara ke depan, something adalah something yang harus bisa bicara. Bicara yang berkarakter, not just profesional. Apa itu? Tidak ada yang tampil ke depan dan banyak grafik saat bicara. Apa itu grafik? Kayak gini kan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya oke? Siap ya. Nanti yang tampil no grafik. Grafik banyak loh Kak. Ini juga grafik. Tolong perhatikan ya. Ini penting ya. Nanti kalau bisa ya. Grafiknya apa? Jangan sampai jamaahnya menghitung. Itu dapat berapa? Ini dapat 17 nih. Udah siap kan? Angkat mikrofon. Maju ke depan. Cepat nak. Speed interview. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak assalamualaikum. Waalaikumsalam kawan. Jangan lupa salam. Senang nih kalau ngobrol sama santri senang. Belajar di kelas berapa? Sabida. Kelas berapa? 7. Kelas 7. Nah, kelas 7 di sana, di luar sana banyak yang takut maju ke depan. Tapi kau tampil ke sini kelas 7 berarti udah terbentuk karakter mentalnya di pesantren ya. Orang di luar sana, oh masya Allah Kak, anak kelas 7 maju ke depan bisa dihitung jari. Pada takut nanti ada MPLS di besok di Bekasi, anak-anak MTS At-Taqwa. Dia nggak tahu ke depan. Ente dari mana? Muncul Tangerang. Dari mana Kak? Tangerang. Tangerang. Oke. Yuk katakan Assalamualaikum. Saya Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum. Saya Rosid dari Tangerang. Ada 2 senjata. Kaget kan? Ada 2 senjata saat bicara. Kenapa orang nyaman ketika kau bicara? Kadang kau bicaranya menggunakan 2 senjata. Apa itu? Yang pertama adalah smile face. Yang kedua, kalau kau bicara menggunakan smile voice. Antum bicara sambil tersenyum, itu indah di pandang mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sambil tersenyum. Coba antum ngomongnya tanpa senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semangat ya. Dia aja nggak semangat kawan. Apakah kalian sehat? Dia aja nggak sehat bicaranya. Smile face, smile voice. Smile face, smile voice. Angkat. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Saya dari Tangerang. Aku tahu kau dari Tangerang. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum. Oke, saya panggil siapa? Wait. Ulangi. Assalamualaikum. Saya siapa dari mana? Antum tahu kenapa itu terjadi? Antum tahu kenapa itu terjadi? Karena dipegang pundak sebelah kanan seperti ini kah? Ini namanya hipno. Dipegang pundak sebelah kanan, ini namanya hipno. Jadi kalau ditanya sampai kapanpun, dia akan bilang saya siapa dari mana. Ada juga Ustadz, kalau udah kena hipno nih, nggak fokus, dia akan bilang saya Chandra dari Jakarta. Namanya sama. Nah, kau pakai namamu dan dari mana? Oke, angkat mikrofonnya. Kelas berapa? Kelas 7 deh. Nama wali kelasnya siapa? Bukan. Ustadz siapa? Zulfikar. Ustadz Zulfikar. Ada Ustadz Zulfikar di sini? Ada. Sampaikan salam anak Ustadz Zulfikar, oke? Angkat mikrofonnya lagi. Hari ini kau bicara belajar tentang apa? Dibaca kan? Angkat suaramu apa? Contek. Bukan contek kawan. Unik nih. Korteks. Oke? Kalau korteks rusak, yang pertama yang akan terjadi apa? Sulit mengatur
Betul, sulit mengatur masa depan. Yang kedua, cirinya korteks rusak apa? Suka murung. Suka burung. Yang ketiga, kalau korteks rusak apa? Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Oke, yang berikutnya kalau rusak korteksnya apa? Bersikap tidak sopan. Dan yang terakhir apa? Kurang kreatif. Antum lihat ke komen. Terima kasih, saya Bicandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Rasid dari Tangerang. Tepuk tangan buat Rasid Tangerang. Nyuwun nih kakak. Titik fokusnya udah kena. Ya katakan, pembicara berikutnya. Pembicara berikutnya. Angkat suaramu. Pembicara berikutnya Pembicara berikutnya adalah sebutkan namanya. Ya? Irsan. Oke. Kasihkan mikrofon. Antum sampai di sana. Maju ke depan. Oke. Siap ya? Center kak di tengah. Siap. Pegang mikrofonnya. Angkat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaya. Sebentar. Putra. Dia kangen sama tepuk tangan antum hari ini. Teman. Assalamualaikum. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Perkenalkan nama dan dari mana? Silakan. Assalamualaikum, saya Iksan dari Bekasi. Ihsan. Anak akan kasih kau hadiah. Tapi kau harus bicara apa yang sudah antum dapatkan hari ini. Yang saya dapatkan hari ini yaitu banyak motivasi dari Iya. Terus? dan itu menumbuhkan rasa semangat saya lagi untuk hidup bersama. Sudah? Itu aja. Oke. Closing. Terima kasih, saya Bicandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Iksan dari Bekasi, sampai jumpa. Sebentar. Pakai mikrofonnya. Ini ada sertifikat buat kamu kan? Dipegang sertifikatnya. Mikrofonnya tangan kanan. Oh, gemetaran kawan. Tenang. Uniknya santri kalau gemetaran, tapi dia masih bisa tetap tersenyum. Kalau di luar sana gemetaran udah dilempar tuh mikrofon Ustaz. Dia tenang, oke? Sertifikat pertama. Silakan ambil gambar 3, 2, 1. Barakallahu fiik. Sukses ya kayak bertahan di pondok ini. Oke, silakan kembali ke tempat. Tenang kawan. Dia yang berjuang hari ini. Yang saya ingat adalah saya siapa dari mana. Anak nggak bakal lupa. Dan dia, adik kau udah lulus dari pesantren, dia udah kuliah di luar, ketemu dengan anak, dia akan ingat kalau anak dia pernah maju ke depan dan dia akan pernah mengatakan saya siapa dari mana. Anak sering banget tuh kelompok dia itu udah kuliah, Kak. Disimpan baik-baik. Ini hanya secari kertas sederhana, tapi banyak orang yang sudah menempel kertas ini di loker kerjanya. Dia udah jadi direktur, dia jadi MC di Rekayasa Engineering BUMN, karena dia pernah dikasih sertifikat di panggung kecil. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, 3, 2, 1. Enough. Thank you. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat, sampaikan salam ke teman-teman di belakang sana ya. Good luck. Oke, enough kan. Anda minta di segmen terakhir ini
Antum semuanya fokus setelah simulasi dari Putra. Pertama, Mbak Vera Isara Bogor standby. Kami minta kerjasama teman-teman Nawawi. Ketika antum diminta untuk memilih, antum memilih bergerak atau tertinggal? Suara antum Putra bergerak atau tertinggal? Antum pasti akan memilih bergerak. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam ini move, bergerak, tidak ada yang tertinggal. Kalau antum melihat tayangan video ini, indah banget nah. Kenapa? Karena tayangan ini moving, bergerak. Allah menggerakkan alam ini dengan cinta. Allah menggerakkan alam ini dengan indah. Kenapa? Karena pondok pesantren An-Nawawi yang ada di Gunung Sindoro Bogor, dia pun bergerak dari tahun ke tahun. Terus move and move. Andai kan hari ini An-Nawawi bergerak 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Bulan depan harus 80 km per jam. Tahun depan harus 120 km per jam. Jangan sampai tertinggal. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, ini An-Nawawi gak seperti ini, betul gak Ustaz? Lahan kosong dengan santri jumlahnya berapa Ustaz perdana? 24, Anda masih ingat cerita beliau. Sekarang, qadarullah, Allah menggerakkan antum semuanya menjadi pejuang kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Karena hari ini perubahan sudah terjadi. Antum gak percaya, antum sudah berubah dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kalau gak percaya, lihat foto antum waktu SD. Pasti antum geli melihatnya. Putra, lihat foto antum waktu santri baru. Pasti antum gak mau lama-lama melihat foto itu. Perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet digerakkan oleh Allah. Semuanya kiblatnya ke gambar yang satu ini. Apa ini? Itu Yahoo. Sekarang tak tahu kemana dia perginya. Karena orang-orang hijrah sekarang udah berubah. Kiblat raksasa dunia internet sekarang dikuasai oleh apa? 10 tahun yang lalu, kalau lihat itu orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Tak tahu dia kemana sekarang karena orang-orang sudah hijrah kemana? Ke Android. Bukankah ini handphone yang ada maksud? Ini handphone kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Saking beratnya itu handphone ya. Alam sudah berubah. Kenapa? 20 tahun yang lalu anak di Tasikmalaya pernah menggunakan kostum yang seperti ini. Hei santri putra Nawawi, Anda yakin antum juga sama pernah menggunakan kostum seperti ini. Sekarang zaman sudah berubah. Apa mau adik-adikmu di luar sana dengan kostum yang kayak gini? Pasti mereka nggak mau. Kostum mereka hari ini sudah berubah yang seperti ini. Zaman sudah berubah. Sekali lagi Kak, zaman sudah berubah. Sekali lagi apa? Zaman sudah berubah. Maka di segmen terakhir ini, apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan antum my people? Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan antum dari masa ke masa, bersama para orang tua, bersama para guru? So, kita mulai tayangan ini. Antum keep kalimat-kalimat setiap slide. Anda minta antum 3 menit saja antum fokus. Just 3 minutes before, sebelum saya close this event. Apa buktinya Allah menggerakkan antum? Buktinya adalah beberapa tahun yang lalu, semua insan di muka bumi ini, termasuk antum, kawan-kawan antum yang di luar sana, pernah duduk di bangku TK seperti mereka. Dan saat itu mereka digerakkan oleh Allah untuk menuju ke level berikutnya. Santri-santri An-Nawawi yang hari ini hadir depan kami, antum pun pernah duduk seperti mereka dengan kostum merah putihnya. Dulu antum bersama seperti mereka. Saat antum masuk ke pesantren An-Nawawi hari ini, kostum yang mereka pakai berbeda dengan kostum yang Anda pakai. Hari ini anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka cemburu sama antum. Mereka berteriak, Pak Chandra, kapan kita ngadain acara seperti
seperti ini lagi seperti di An-Nawawi. Mereka cemburu sama antum. Mereka cemburu dengan kostum yang kau pakai. Ketika Anda bicara kayak gini, betapa rugi kalau antum justru malah sebaliknya untuk menyamakan seragam antum dengan mereka. Kenapa Anda katakan ini? Anda yakin semua mengatakan, Ustaz Happy, Anda sudah nawai itu sudah menanggalkan semua seragam sekolah itu. Anda yakin semua berteriak dalam hatinya, Ustaz, Anda sudah masuk ke pondok ini penuh dengan cinta Pak Happy. Ustaz, Anda masih ingat beberapa tahun yang lalu Anda pernah ikrar depan orang tua Anda ketika mereka mengantarkan Anda di gerbang An-Nawawi hari itu. Anda yakin ibu antum pernah berbisik hari itu ketika membawa antum ke gerbang An-Nawawi? Semua ibu pernah berbisik kalimat ini, nah, yang betah sayang di pondok ini ya. Termasuk anak yakin termasuk Ustaz Abidin dan Ustaz Nawawi. Semuanya pasti pernah merasakan bisikan itu. Nah, kamu yang betah di pondok ini ya. Anak juga sama. Kenapa anak katakan ini? Kakak-kakak kelas yang mau selesai dari alam pesantren An-Nawawi ini, anak yakin semuanya merindukan satu titik ini. Yang kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, semua yang hari ini hadir, yang antum impikan adalah haflatul tahrij. Antum suatu saat akan diwisuda di panggung akbar spektakuler An-Nawawi. Di situ antum akan dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Antum tampil ke depan, disematkan oleh Pak Kiai sambil nunduk dan hati antum mengatakan sam'an wa ta'atan. Ketika turun dari panggung sebelah kiri, yang antum lihat kira-kira siapa? Your mother, Ibu Muna, seperti linangan air mata ibu anak di atas karpet merah istana. Kenapa anak katakan di depan An-Nawawi Bimbel hari ini? Qadarullah, tahun 2018 hari itu Allah memperlihatkan satu potret di Manado, Ustaz. Acara seminar untuk wisudawan wisudawati, acara wisuda anak MC bersama protokol gubernur. Saat mau acara dimulai, Kak, apa yang terjadi? Ketika anak bilang, hadirin, prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokol di belakang teriak, Mas Chandra, jangan mulai dulu acaranya, Mas. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Kita penasaran, sampai 30 menit Ustaz kita menunggu satu wisudawan, kok bisa-bisanya hari wisuda dia terlambat? Antum tahu kenapa dia terlambat? Kita nggak boleh suzon sama orang ini. Melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat? Antum lihat ini alasannya, ada di tayangan video ini. Ana bilang, antum lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa wisudawan ini terlambat? Dan apa alasannya? Ini jawabannya, kan? Antum lihat orang hebat ini. Kenapa dia terlambat? Karena dia membawa sang ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Yang menjaga di dalam hidupku, kau ajarkan aku. Kenapa dia terlambat? Yang terbaik. Karena dia tidak punya angka uang untuk naik angkutan umum. Dia membawa kursi roda sang ayah dengan berjalan kaki. Kenapa dia terlambat? Karena anak ini ingin membuktikan depan Kau berikan aku semua yang terindah. anak kebanggaan. Ya. Antum lihat orang ini. Huwa laisa minal mu'tazin. Dia bukan anak yang sukses. Semua mata tertuju kepada orang ini. Dia bukan anak istimewa di lainnya. Kenapa dia terlambat? Karena saat itu, saat acara sudah selesai, Bapak ini mengatakan, Pak MC, mohon maaf kami terlambat.
Karena kami ini tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkutan umum. Jadi anak wisudawan ini, Masya Allah, habis sholat subuh dia pakai toga, membawa kursi roda hampir 2 jam 30 menit menuju kampus. Dia mendorong kursi roda sambil mengatakan kepada ayahnya, ayah harus hadir di acara wisudaku. Apakah dia orang yang mumtaz nilainya? Lah. Apakah dia yang kumlot nilainya? Lah. Tapi karakternya yang luar biasa, akhlaknya yang indah, pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Peci yang bapak ini pakai sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Maka Nawawi lahir bukan hanya melahirkan generasi yang pintar, tapi harus berkarakter. Tak cukup alim nak, tapi harus soleh. Terbukti dari kakak kita yang hadir hari ini. Allah menunjukkan suatu potret. Tayangan 2018 ini kami bawa ke satu kampus UIN Arani di Aceh. 1 tahun setelah acara itu, ketika nyampe di kampus UIN Arani di Aceh, you tahu apa yang terjadi? Lagi-lagi Allah menunjukkan satu potret. Betul kata Kiai kami mengatakan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, itu tarbiyah luar biasa, khususnya bagi anak. Saat itu materi motivasi untuk wisudawan wisudawati. Lagi-lagi setelah tayangan video barusan, ada ketua badan eksekutif mahasiswa, anak Lok Semawe, dia teriak lagi dari belakang sampai dia mengatakan apa? Mas Chandra, aku tak tahan sedih sekali aku lihat tayangan barusan Pak Chandra. Aku benar-benar minggu depan akan wisuda dan niatku adalah aku akan sujud di kaki ayah ibuku Pak Chandra. Siapa anak yang teriak itu? Namanya adalah Rina Maharami, ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia punya cinta untuk orang tuanya. Melihat tayangan video tadi, dia sudah ikrar akan memberikan toganya untuk sang ibu. Siapa namanya? Rina Maharami, anak Lok Semawe tapi kelahiran Biren. Dia berteriak dan kami mengamini doanya. Tapi lagi-lagi Syekh Al-Mutanabi ungkapannya sangat indah. Tajrir riyah bimala tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. You tahu apa yang terjadi? Ini namanya Rina Maharami, yang dia ingin banget diwisuda dan memberikan kado istimewa buat ayah ibu. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda. Sudah pakai toga, sudah hampir jalan menuju kampus, tapi Allah berkehendak lain. Dia meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Acara tetap berlanjut. Muncul ungkapan turut berduka cita atas wafatnya sang pahlawan hebat dari tanah Lok Semawe. Tapi di sampingnya juga ucapan selamat untuk wisudawati hebat yang satu ini. Apakah acara berlanjut? Kami memanggil nama Rina Maharami, wisudawati asal Lok Semawe, kelahiran Biren, yang telah wafat beberapa waktu yang lalu. Apa yang terjadi setelah itu? Lagi-lagi Allah menggerakkan seorang bapak dari almarhumah. Dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Mohon izin kami naik ke atas panggung. Dia naik ke atas panggung mewakili almarhumah. Dia mengambil ijazah dari almarhumah dan memeluk sang rektor hari itu. Ini real terjadi tahun 2019. Satu potret yang pastinya banyak ibrah buat kita semua. Rina Maharami, bayi 16 Mei 1919. Rina Maharami, meninggal dunia pada saat kedatangan 5 Februari. Anda lihat, ijazah diterima oleh ayah dan ayah ini pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Anda lihat orang ini kan, pasti antum sekarang lagi membayangkan dan berdoa untuk orang tua antum kan? Anda pengen banget antum berikan percikan bahagia untuk orang tua antum nanti. Lihat ketulusan dan keikhlasan ayah yang hebat ini.
dia ikhlas dan tulus. Dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Tanah Rejo hari itu berduka kawan. Tanah Serambi Mekah hari itu berduka. Pahlawan hebatnya dari tanah Biren, dia wafat detik-detik oleh wisuda. Kenapa saya katakan ini rindu? Saya yakin semua rindu banget dengan pelukan itu bersama orang-orang tua tercinta Anda. Kenapa? Mulai detik ini tak ada kalimat yang indah kecuali doa para santri. Apa itu doanya? Allahumma tawwil a'maruna wa a'maru walidina wa a'maru asatidatina wa a'maru mudirina wa a'maru jami'il muslimina wal muslimat wasahi ajsadana wa hasin a'malana. Saatnya kita berdoa, ya Rabb, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami. Dan suatu saat andaikan Allah mengijabah doa itu, kita akan bisa meraih pelukan hangat dari orang tua antum saat antum meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ustaz, Pak Kiai, para guru yang terhormat, di mana-mana kalau sudah buka segmen ini Ustaz, jangankan antum, 500 narapidana di Cipinang, mereka berlinang air matanya dari balik jeruji Ustaz. Anda ngasih motivasi kepada para napi yang karakter kriminalnya medium ke atas, para pembunuh. Ketika kami katakan, apa impianmu? Seorang kriminal itu mengatakan, Pak Chandra, impianku satu, aku ingin sujud di kaki ibuku sebelum Ramadan ini, Pak Chandra. Ketika kami tayangkan ini, itu para preman-preman berlinang di air matanya karena dia punya hope, punya cinta yang dibanggakan oleh orang tuanya. Apalagi antum yang ada di sini. Kenapa antum hari ini banyak yang berlinang air mata? Karena antum ada mahabbah dan cinta untuk orang-orang yang ada sekitar antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Santri itu keren, santri itu berkarakter, dan hiasi langit Nusantara dari Pondok Pesantren An-Nawawi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik, itulah Ustaz yang bisa kami sampaikan Pak Kiai. Mohon izin setelah ini kami akan menuju ke Bandung dan Tasikmalaya, dan besok adalah ke area Bekasi dan juga Latansa Banten, dan kami mendoakan dari sini semoga antum sehat dan panjang umur semuanya. Kami doakan antum bersama orang tua nanti akan jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Pak Kiai, antum harus sehat di sini. Ana, masya Allah Ustaz, ana jarang Ustaz, ana tampil Pak Kiainya langsung hadir menemani ana selama 2 jam lebih hari ini. Lakum syukrun katsir, antum ini banyak kesibukan yang banyak di sini, tapi beliau hadir menikmati acara ini bersama antum. Taqabbalallah. Ana doakan antum sehat dan panjang umur ya. Barakallahu fikum. Tangan buat beliau Ustaznya. Jazakallah khairan. Itulah yang kami sampaikan hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Anak Chandra yang berkibar sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Tepat hari ini masih dalam nuansa bulan Zulhijjah. Tepat pada tanggal 11 Juli 2022 kami hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, Cibatu Bogor bersama ratusan santri, santriwan-santriwati bersama Pak Kiai, Al-Asatidz Al-Asatidah, semuanya hadir. Karena kami yakin Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani akan terlahir dan melahirkan generasi al-mutakhaliqin bi akhlaqin karimah, dan mereka akan hiasi langit Nusantara di tanah jagat raya ini. My people, angkat tangan kanannya putri-putriku yang di belakang, putra juga sama, dan kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir dari antum semuanya. Takbir. Takbir. Nusantara merindukan tepuk tangan antum untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih lagi udah jadi Pak. Insya Allah.